Baca surat At-Taubah ayat 14 sama ayat 57. Bacanya berapa kali? Berkali-kali. Sudah? Sekarang letakkan tangan kanan di daerah dada. Ya. Sudah? Baik. Praktek semuanya. Praktek semuanya, tangan kanan di daerah dada. Sudah? Oke? Nah, kita baca semuanya yang pertama ini. Ya, basmalah. Coba yang keras. Oke, tetapkan suaranya segini, ya. Wah, mati ya. Nah, tetapkan suaranya segini, tidak boleh turun ya. Paham ya? Karena ketika kita mau melaksanakan ruqyah syar'i, salah satu cirinya adalah suara keluar. Ngerti ya? Itu. Baik, tetapkan suaranya seperti ini. Kita baca sekarang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Terus. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. 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 Wa shifaa'un lima fis sudur. 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 Tarik ke atas mulut, batukkan sambil bilang Bismillahi Allahu Akbar. Apa rasanya? Ada yang ngerasa sesuatu? Kayak ada ganjelan. Ada rasa sesuatu, Pak? Kayak ada yang keluar. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Baik. Setiap kali kita menggunakan ruqyah, kalimat penutupnya adalah Bismillahi Allahu Akbar. Diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika lempar jumroh, ngelempar jin ifrit, ya, iblis. Jelas ya? Dan ini dilakukan juga pada lempar jumroh. Maka ketika kita ngambil penyakit, baca Bismillahi Allahu Akbar sambil dimuntahkan, dikeluarkan. Sudah? Baik. Ada yang bereaksi lagi enggak? Yang ngerasa enggak enak badannya? Jantung berdebar, sesak nafas ketika membaca ini, selama membaca ini. Ya. Masih terasa? Jantungnya berdebar keras. Oke. Sudah? Dan ingat ketika baca ayatul syifa ini harus ada yang dampingi loh ya. Karena ini sifatnya agak keras. Tidak boleh dibaca sebelum perjalanan, apalagi dalam perjalanan, apalagi nyetir. Jangan nyetel ayat ini. Sudah? Karena diniatkan atau tidak, maka ayat ini reaksinya keras. Ngerti ya? Paham ya? Seperti itu. Sekarang kita gunakan metode putaran Ka'bah. Metode putaran Ka'bah itu berarti tangan kanan kita taruh di bawah dada. Kalau perempuan di bawah payudara, mohon maaf ya.
laki di bawah dada, kemudian putarnya kemana? Ke kanan. Jadi jangan ke kiri. Kalau ke kiri namanya arah putaran jarum jam. Tapi kalau kita ke kanan, itu namanya putaran Ka'bah. Sudah? Putar dari atas ke bawah sampai di atas kelamin. Jadi pusar itu sebagai pusatnya. Ya, putar. Nah, sekarang kita belajar muter-muter perut dulu, ayo. Itu Bapak salah, Pak. Itu putaran jarum jam. Ke kanan, Pak. Oke, ke kanan. Terus putar-putar dulu. Ya, yang ngerasa gemuk boleh dibilang, ayo, ideal. Oke. Jangan bilang kurus ya. Kalau bilang kurus, self sugestinya bisa menyebabkan sakit. Tapi bilang ideal. Nah, sekarang kita rukyah. Itu Bapak putaran jarum jam. Balik, Pak. Nah, sampai saya ngelihat semuanya benar, baru kita akan baca doanya. Bacaan doanya ya ini surat An-Nahl ayat 69 sama surat Al-Isra ayat 82. Sudah? Putar dulu. Terus. Oke, sekarang kita mulai baca. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Pusar, tarik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Ada yang terasa sesuatu nggak enak? Hah? Enak. Nah, tuh sudah dikasih tas kresek. Siap-siap. Ada lagi yang lain? Masih? Enak ya? Oke. Ada lagi yang lain dari akhwatnya? Ada? Ada? Mau kencing? Ya. Ingat itu reaksi lo ya. Paham ya? Panas. Ya. Reaksi. Semua yang berkaitan dengan tubuh dia bereaksi. Kalau bapak atau ibu nariknya dari bawah ke atas, berarti dia keluarnya lewat mulut. Kalau bapak dan ibu nariknya ke bawah, maka dia keluarnya lewat kencing. Nah, ada yang kencing langsung. Ngerti ya? Makanya kenapa saya biar jamaah di sini nggak berkali-kali kencing, jangan nariknya ke bawah. Paham ya? Nariknya ke atas. Tapi bagi yang punya, contohnya perempuan,
Kalau Anda perempuan punya masalah dalam rahim, enggak punya anak, ya. Tiba-tiba divonis mandul, sudah? Atau di kandung rahim Anda itu, di mulut rahim itu ada penyumbatan, ya. Baca ini, bawa ke bawah. Nanti pasti rasanya pin kencing. Sudah? Mens nggak bagus, ini bacaan ruqyahnya. Sudah? Kalau laki-laki nggak ada yang mens toh? Ya. Jadi seperti itu. Perempuan paling kebanyakan, misalnya nih pengantin baru, mantan yang lagi sayang-sayangnya ditinggal, misalnya gitu kan ya. Nah, wah ini nikah sama orang lain, dibuat apa? Pertama, perempuannya dibuat frigid, sakit atau ngerasa dingin kalau berhubungan seksual. Yang kedua, ketidakadanya harmonisan dalam rumah tangga, ya. Laki-lakinya dibuat impoten pakai ini, sudah. Atau laki-lakinya dibuat begitu mau nikah nggak bisa berdiri itu, impoten, ya. Pakai ini, arahkan ke bawah. Kemudian yang ketiga, tiba-tiba lama nggak punya anak, pakai ini. Sudah? Paham ya? Nah, nanti bisa kita cek apakah Anda punya masalah dalam rahim atau ada masalah dalam kelaminnya bagi bapak dan sebagainya. Oke, caranya gimana? Misalnya ini kelamin, ya, bapak dan ibu. Mohon maaf ya, saya tunjukkan ya. Ini punya saya ya. Saya tutup begini ya. Cek di atasnya kira-kira 3 jari. Sudah? Cuma masalahnya kalau misalnya ada reaksi, pasti pin kencing habis ini. Sudah? Baik. Sudah ketemu? Baik. Yang ibu-ibu masukkan tangannya di, nah, tutupi. Jadi biar ini. Kalau yang laki-laki boleh kelihatan. Nah, sudah? Sekarang setelah 3 jari itu, di yang 3 jari di atasnya itu coba pencet sambil baca salah satu daripada ayat ini. Monggo yang mana saja. Berkali-kali. Ya, silahkan. Suaranya boleh dibesarkan, boleh dipelankan. Dibimbing 1 ayat saja. Oke, kalau gitu saya pakai yang ini. Yakhruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Terus yakhruju min butuniha syarabun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Baca terus. Tekan yang kuat sekarang. Terus sambil baca. Fa'ul linnas. Tarik ke bawah menuju ke arah kelamin. Syarabun mutalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Terus yakhruju min butuniha syarabun mutalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allahu Akbar. Baik, siapa yang ada bereaksi tertentu? Ada yang punya reaksi tertentu? Ada yang ketika disentuh tiba-tiba ngerasa sakit padahal cuma nyentuh? Ada? Cuma nyentuh tok sambil baca ini tiba-tiba sakit, ada yang rasa selama proses? Tidak ada? Baik. Ada yang ada? Itu ibu ya. Terus ketika ibu keluarkan gimana rasanya? Merinding. Sudah punya anak, Bu? Alhamdulillah. Baik. Ada masalah di kondisi perut, mens tidak teratur, atau ada kista atau ada apa? Ya? Habis operasi. Oh, kanker payudara. Baik, kanker payudara amalkan ini setiap hari. Ya.
Silahkan cari testimoninya di internet, banyak orang sembuh kanker hanya gara-gara mengamalkan ayatus syifa. Sudah, yang penting rutin dibaca. Baiknya kapan Ustaz? Baiknya ba'da subuh sama ba'da isya. Sudah. Kemudian kalau diamalkan habis selesai sholat bagaimana? Boleh, monggo silahkan. Jelas ya? Paham ya? Baik. Sudah, tidak ada yang pin kencing? Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah aman berarti. Nah, kalimat yang ketiga dari dua kalimat Asy-Syura ayat 80 sama surat Fussilat ayat 44. Ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan memukul-mukul atau menepuk-nepuk bagian tubuh. Sudah? Sekarang ada nggak yang bapak ibu badannya agak pegel, agak linu-linu atau tidak enak? Ada. Tepuk-tepuk sekarang sambil kita baca dua ayat ini. Ya, sama-sama. Tepuk-tepuk dulu. Tepuk-tepuk dulu. Ayo, latihan tepuk-tepuk badan dulu. Ya. Yang sering sakit kepala, ya, bahu, ayo tepuk-tepuk dulu. Oke. Dada yang sering sakit, punggung yang sering sakit, ayo, kaki sering semutan, monggo kalau mau diselonjorkan boleh kakinya. Sudah? Ya. Telapak kaki misalnya, ayo tepuk-tepuk dulu, tepuk-tepuk dulu. Sudah? Baik, kalau sudah siap baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fahuwa yashfin. 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 Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Ada yang ngerasa sesuatu saat melakukan ini prosesnya? Anak, tambah anak. Tambah anak. Ada lagi? Ada lagi? Yang di belakang ibu gimana? Reaksinya apa? Mual, oke. Tuh di belakang sudah ada Mas Rizky yang bisa ngerukyah. Oke. Ada lagi yang ngerasa gak enak? Nah, ada lagi? Ada lagi? Ada? Tidak ada? Sekarang kita gunakan 6 ayat ini kombinasikan dengan pukulan.
Sudah? Dan juga dengan pijetan. Jelas? Kita baca keenamnya sambil kita pukul-pukul badan kita, tepuk. Jadi ada beberapa macam cara. Ada dengan menggunakan pijat, kita pijat-pijat ruas-ruasnya, jari-jarinya, ya, begitu. Atau kita tepuk-tepukkan bagian-bagian tubuhnya yang sakit. Bisa tepuk dengan begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, sudah, bisa begini, diketuk. Sudah, contoh di bagian sini. Kok saya sering hilang konsentrasi? Nah, terus saja. Sudah, mudah ngeblank, tiba-tiba pikun. Sudah, obatnya orang pikun di sini sama di daerah telapak tangan. Sudah. Ini untuk merangsang bagian-bagian saraf yang ada di jantung sehingga ngalir darahnya ke otak. Sudah? Baik. Sekarang silahkan kita mulai baca. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Terus sambil pijat-pijat badannya. Sudah? Sambil ketuk-ketuk, ya, pukul-pukul. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Wa shifaa'un lima fi sudur. 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 Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. 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 Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa'. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Apa yang terjadi rasanya gimana?
Agak enak? Masih enak? Siapa yang masih enak? Hah? Sudah nggak enak kan? Jadi ada tahapan-tahapannya. Jelas ya? Ketika ngerasa enak itu adalah reaksinya. Pas muntah atau batuk itu keluarnya penyakit itu. Sudah? Efeknya kalau sudah keluar enak badan, enteng, tenang. Sudah? Paham ya? Nah, kecuali misalnya, Ustaz, kok badan saya semakin dibacakan ini semakin gak enak. Ayo maju ke depan. Kita praktek salah satu bagian daripada pijat ruqyah. Ada? Ada. Baik, maju ke depan. Nah, ya, ini kita kan harus praktek. Makanya pelatihan ini sifatnya 30% materi, 70%-nya praktek. Sudah? Dan materi itu berkaitan dengan tanya jawab juga. Silakan di sini, Bu. Ibu apanya yang gak enak? Pusing, muntah, tapi tidak keluar. Baik, sekarang saya minta karena ini perempuan, ada nggak dari ibu-ibu di sini yang mau untuk langsung belajar ruqyah? Mau, Ibu? Mau? Ayo ke depan, Bu. Ruqyah, Bu. Ibu hadap ke sana biar auratnya tidak tersingkap. Ibu tangannya diangkat ke atas. Kaos bajunya, Ibu di sana. Ya. Diangkat sampai siku ya. Sampai siku. Nah, metode yang kita gunakan adalah ruqyah cepat tanpa kesurupan. Tidak ada yang kesurupan tahu dari adik? Alhamdulillah. Kesurupan, rotan melayang. Ya. Coba kesurupan sini. Nah, metode yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan cara pijat ruqyah. Gimana caranya pijat ruqyah? Kita memijat 4 bagian tubuh. Siku arahkan ke bawah sampai kuku. Sudah? Yang itu apa? Yang itu lepas dulu. Tidak ada perhiasan ya, tidak ada perhiasan, tidak ada perhiasan apapun. Sudah? Ibu juga kalau bisa tidak pakai perhiasan karena mijat ruqyah itu sifatnya nyentuh kulit sakit. Sudah? Paham ya? Baik. Kondisinya tangannya bengkak karena bukan hal-hal yang lain, tapi karena kena jinnya atau kena sihirnya. Ya. Sekarang balurkan semuanya, Bu. Balurkan. Iya, ratakan. Ratakan. Oke, ratakan. Nah, sekarang mulai pijat tapi tidak memijat keras ya. Pijat saja dari siku ke kuku. Baca Al-Fatihah yang banyak sekarang. Amalannya cuma Al-Fatihah. Terus baca. Maka reaksi yang muncul adalah ada sendawa atau ada batuk. Perhatikan. Nah, sudah? Terus Al-Fatihah, Bu. Yang keras, Bu. Yang keras, Bu. Suaranya, Bu, yang keras. Sakit, Bu, rasanya, Bu? Sakit? Mual. Ya. Sendawa tuh. Paham? Jelas ya? Tuh, keluar lagi dia terus. Terus bacakan. Siapa lagi satu mau? Biar Andi, ya, maju. Biar langsung praktek yang kiri. Pijat yang kiri dari siku ke kuku.
Merasa gak enak? Baik, maju sini Pak. Sembari saya tambahkan materinya. Yang mau praktek, pijakan. Ayo. Jangan yang tadi bereaksi, yang sehat dulu. Sehat dulu. Kalau yang bereaksi nanti, ya itu yang harus duduk ya. Yang sehat dulu, yang sehat dulu sampai mau praktek. Ayo. Ustaz, dulu. Ayo. Ya Pak. Silakan. Baik, sekarang yang lain duduk, saya tambahkan prakteknya lagi. Siapa yang mau praktek mendeteksi jin dalam tubuh serta rumah? Ya, Ustaz. Akhwat 2 orang, ayo. Laki 2 orang. Baik. 1. Akhwat 2 orang. Deteksi jin dalam rumah sama dalam diri, maju. Abang di situ dulu, Bang. Lagi 1, akhwat. Ibu, Bu Tuti. Oh, ini. Oh iya, 3 sudah. Ayo. Oke. Baik, tolong matikan semua kipas. Kipas tidak hidup. Ini kan kepanjangan ya. Pendekkan sekarang, potong dulu. Ya. Kalau yang sudah agak katos, kaku, biarkan. Ya, kalau sudah katos, kaku, biarkan. Kalau ini kan kepanjangan. Nah, potong saja. Ya. Pegang pakai tangan kiri. Ya. Mas Rengga. Mas Rengga. Mas Rengga. Mas Rizky, sini Mas. Bunda Dian, ya. Sekarang pegang begini. Yang sudah biar nanti kan dibalur. Sudah? Oke, sudah siap? Dari bawah tarik ke atas, baca ayat kursi 3 kali. Sudah? Suaranya agak keras ya. Sudah keras ya, keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Perhatikan. Ini sekarang kita arahkan ke orang yang bersangkutan. Contoh, ya. Ini kan kita sudah punya pasien, ya. Yang ini dari pihak bapak-bapak, yang ini dari pihak ibu-ibu. Dan kalau bapak arahkan, nanti ini getarannya bisa kuat. Lidi, kalau kita ginikan pasti bergetar. Tapi kalau kita arahkan kepada orang yang punya penyakit, dalam arti ada gangguan ain, jin, sihir dan sebagainya, begitu kita ginikan, gerakannya itu akan lebih keras, sangat keras. Dan bahkan seperti ada yang narik atau ada yang nolak. Pengen tahu gerakannya nggih? Pengen tahu nggih? Nah, sekarang yang paling kuat kan di sini jinnya. Silahkan sini coba. Sini dulu. Ya, yang pegang ini ke sini dulu. Kita lihat reaksinya. Baik, jadi ini berarti dulu dikit. Sekarang arahkan ke sini. Perhatikan getarannya. Dan ibu apa yang ibu rasakan? Ya. Baik. Rasa bergetar ujungnya? Ada yang narik? Ada yang narik? Rasa? Ya. Bentar kan? Iya. Bentar? Ya. Gimana Bu Tuti? Ya. Gimana Bu? Ada getaran yang kuat? Ya. Ini kita belum baca apapun loh ya. Paham ya? Ini kita belum baca apapun karena ini sudah diruqyah. Paham ya? Nah, sudah. Bahkan ini efeknya sama nggak dengan pijet? Keluar nggak dia? Pusing ya? Panas? Panas? Tiba-tiba panas? Diarahkan gini panas? Sekarang coba yang pusing arahkan ke kepalanya semuanya. Nah, langsung kan? Langsung nggak reaksinya? Langsung? Paham ya? Baik. Terus lanjutkan. Ya, dilanjutkan. Ya. Sudah? Semakin keras nggak getarannya? Iya, Pak. Semakin keras. Berarti kita sudah menemukan rumah jinnya. Ngerti? Tapi tangan saya malah ikut. Makanya boleh pakai tangan dua kok. Boleh pakai tangan dua kalau kita ngerasa jalannya ini bergetar gara-gara nggak seimbang. Sudah? Atau kena getaran angin. Sudah? Di mana? Rasa terus? Baik, sekarang yang bapak-bapak, ibu tangannya diangkat Bu. Tangannya diangkat. Sekarang ini arahkan yang dua ke sini, yang tiga di kepala tetap. Ke arah bawah ketiak.
Sambil duduk aja, biarin Ustaz. Nah, jadi biar sejajar. Tambah keras. Keras. Gimana keras? Ibu sekarang rasanya gimana? Dingin. Dinginnya di sebelah mana? Di situ dingin. Nah, terus keluar kan? Paham ya? Nah. Kalau kita pijat, efeknya kalau enggak yang klien kita yang dipijat yang keluar, berarti si pemijat juga bisa ngerti ya? Jadi keluarannya bisa jadi lewat si pemijat. Itu resikonya. Paham? Kita pijat yang di sini bisa jadi mual yang di sini. Paham? Jelas ya? Kita pijatnya orang ini yang mual bisa kita. Ngerti? Paham? Baik. Tuh, menghindar terus kan? Nah, menghindar terus kan? Tuh. Ngerti? Ini kita belum baca ayat apapun. Cuma baru kita bacakan di lidinya saja. Paham ya? Kita pakai ini, itu bisa nembus beton, Pak. Kalau misalnya satetnya itu atau sihirnya itu ada di dalam beton, ya. Maka ketika kita arahkan, pas ketemu kok getarannya kuat di sana, arahkan saja terus. Maka sekarang mulai pembacaan doanya. Silahkan baca Al-Fatihah berkali-kali. Diniatkan atas nama ibu ini. Ibu namanya siapa? Amalia Sukmaningsih. Khususon di Amalia Sukmaningsih. Al-Fatihah berkali-kali. Baik, semuanya perhatikan dengan baik. Ini beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Silakan ke belakang, ibu ke belakang. Ya. Itu ya, atas sini di sana. Baik, ini berhenti dulu. Ibu mana yang masih sakit atau sudah enak? Oh ini. Siapa aku? Siapa? Dari mana? Dari mana? Hah? Siapa kamu? Hah? Sifar yang kuat.
Istighfar yang kuat. Istighfar yang kuat. Istighfar yang kuat. Ya, istighfar yang kuat. Siapa namanya? Mustafa. Itu nama kamu atau nama jin? Namamu. Ya, baik. Mustafa. Kenapa badannya? Kerak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Desek. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi wa la fis samai wa huwal alim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bila mana ada atau jin yang mendapat pada tubuh orang ya Allah, dan izin ya Allah, lepaskan semua kekuatan ya Allah, dan izin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwal alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwal alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izinkan ya Allah, sebagaimana Engkau menundukkan semua makhluk di bumi ini ya Allah, karena Engkau yang menciptakan ya Allah, maka izinkanlah ya Allah, tundukkan makhluk yang terdapat pada tubuh orang ini ya Allah, dan keluarkanlah dia ya Allah dengan berbagai macam cara dan dari berbagai macam tempat keluarnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Minyak bidaranya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, makanya memang harus rukyah mandiri. Ya Allah, jadikanlah minyak bidara yang dapat pada tubuh orang ini ya Allah sebagai wasilah kebaikan, kesembuhan, kesehatan dan keselamatan bagi orang ya Allah, dan izin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Keluar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya adalah dengan kamu jin, ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo keluar. Keluar. Masih dapat keluar kamu? Hah? Masih dapat keluar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. 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 Keluar. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Keluar. Urusan saya sama kamu sekarang jin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Besek. Keluar. Keluar. Sampai tidak mau keluar kamu. Tak hancur kamu. Ayo keluar. Kasih air. Ini efek. Dan bertahap. Silakan Al-Fatihah 7 kali. Kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Kan? Ya itu pegang itu dulu. Kita lagi kita jelaskan satu persatu. Ya. Dan Bu, gimana rasanya? Pusing. Iya. 3 kali ke depan. Sempat ada muntah darah enggak? Enggak ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, bila mana ada sesuatu yang mengikat di dalam tubuh perempuan, ya Allah, ada bukul-bukul sihir, ya Allah, ada jin yang terdapat dalam tubuh perempuan, ya Allah, izinkanlah keluar dan izinkanlah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis samai wa samiul alim. Bismillahil la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis samai wa samiul alim. Bismillahil la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bismillah, bismillah ya Allah, dan izin ya Allah, keluarkan semua makhluk ini ya Allah, dan izin ya Allah. Bismillah ya Allah. Akbar. Apa rasanya, Bu? Apa rasanya? Sakit. Ayo, ini siapa ini? Ayo. Aku, ngomong. Kamu siapa ini? Siapa namamu? Siapa namanya? Kita ngomong sama jinnya sekarang ya. Wawancara sih. Ya, siapa namamu? Siapa namamu? Kenapa enggak tahu? Saya kasih kamu kesempatan keluar dari tubuh perempuan ini. Kalau kamu tidak mau keluar dari tubuh perempuan ini, maka saya siksa dengan izin Allah. Mau keluar enggak? 1, tidak mau keluar. 2, tidak mau keluar. 3, ini kesempatan terakhir kamu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ayo, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Suaminya mana? Ambil air putih. Minta air putih. Sini bapak di sini aja. Bacaan Al-Fatihah. Ya. Nama ibunya siapa? Amalia Sumaneksi, Pak. Amalia Sumaneksi. Usalli Amalia Sumaneksi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacakan Al-Fatihah 3 kali. Bapak terus minta kepada istrinya. Sambil baca Al-Fatihah niatkan, ya Allah, saya ridho dengan segala penyakit yang istri saya miliki. Istri saya Yang dimiliki oleh istri saya. Ya Allah, sekarang jika Engkau meridhoi, sembuhkan istri hamba dengan berkahnya surat Al-Fatihah 3 kali. Tidur. Sakit. Bisa duduk, Bu? Duduk. Duduk. Bisa duduk. Minumkan sambil bacakan, ya Allah, putuskan semua ikatan tangan kanan, ya. Putuskan semua ikatan yang terdapat pada istri saya yang berkaitan dengan sihir ataupun dengan jin, dengan izin ya Allah. Ya, minumkan. Bismillah. Habiskan sampai setengah, Bu. Ya. Ada lagi yang merasa tidak enak badannya? Ada lagi? Ibu gimana? Sudah? Alhamdulillah. Lanjut dulu, ya. Kita cuma punya sampai 15 menit lagi soalnya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Ini kami belum memberikan informasi yang lain. Baik. Sebelum saya yang menjelaskan, mungkin ada pertanyaan nggak dari Bapak dan Ibu sekalian? Ada? 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 Ya? Iya, per ayat. Per ayat 100. Jadi satu putaran tasbih semua. Sudah? Sakit medis dan non medis sama. Iya. Jadi untuk yang sakit kanker sudah, yang sakit tumor, yang sakit apapun ini cuma bacaannya ini saja. Sudah jelas ya? Karena rukyah itu terbagi, ada yang bacaan kan kita hampir banyak kepada bacaan kan? Ya, saya belum memberikan informasi tentang masalah adzan sebentar lagi. Ya. Ini juga belum kita adami dan belum macam-macamnya. Sudah? Maka nanti akan kita lakukan secara bertahap. Nanti habis ini ada pula yang kaitannya terhadap herbal. Ya, ada kaitannya terhadap herbal. Ya, jadi ada kaitannya terhadap herbal. Kemudian nanti ada kaitannya terhadap pijatan-pijatan ini. Karena kalau pijat itu saya baru ngasih tahu 4
kuku, dari siku sampai kuku. Kemudian yang kaki lutut sampai ke kuku. Sudah? Nah, paham ya? 4 titik. Dan karena 2 titik 2 tangan, 2 titik 2 kaki. Nanti masih ada lagi, yakni pangkal paha, kemudian 3 jari di atas kelamin, kemudian di bawah payudara bagi perempuan, ya. Kemudian di atas payudara juga bagi perempuan. Kemudian bagi laki-laki daerah sekitar perut. Kemudian secara keseluruhan baik laki-laki atau perempuan di daerah yakni 5 jari di belakang kepala. Sudah? Kemudian seluruh daerah pundak. Kemudian bawah ketiak. Sudah? Mengatasi orang gila, biar orang gilanya itu tidak berontak, karena orang gila itu biasanya kondisinya kalau sudah ngamuk setara dengan 20 orang sehat tenaganya. Cara membuat lemas pertama, ya, yang depan, 2 orang yang depan pegang ketiaknya. Sudah? Yang di belakang tarik hidungnya. Sudah? Maka dia lemas. Bisa dimengerti? Ya. Soalnya kalau kita pegang tangan, pegang badan dan sebagainya, banting. Sudah? Paham ya? Praktek. Baik, siapa yang mau jadi orang gilanya dulu? Ya. Mas siapa namanya nih? Mustafa, gimana sekarang badannya, rasanya? Enak? Baru kena. Mau lagi? Dan paham ya? Kalau sama saya rotanya gini, cara mukulnya begitu. Kalau sama guru saya Habib Idrus itu rotanya lebih kecil tapi bunyinya pus gitu. Ya, lebih keras. Ya, kalau ini bunyinya cuma cekat. Dan enak. Ya. Dan ada yang dulu mau coba? Alhamdulillah kalau ada mau coba. Ngerti ya? Baik. Saya jelaskan dahulu untuk masalah yang tadi. Saya penasaran dengan Libi. Benar nggak, Ustaz? Kenapa kau bisa bergerak seperti itu? Ya, Ibu juga lihat. Penasaran ya? Sebenarnya ini Libi tidak perlu dikasih minyak bidara sudah bergetar, tetapi belum memberikan efek untuk mencari rumah jin. Ngerti? Paham ya? Maka kita perlu medianya. Medianya apa? Minyak bidara. Ingat minyak bidara yang sudah diruqyah. Kalau di toko tulisannya minyak bidara ruqyah, tapi di antara minyak bidara sama ruqyah itu ada dalam kurung untuk. Jadi minyak bidara untuk ruqyah, belum diruqyah sama sekali. Ngerti? Jadi perlu diruqyah. Ruqyahnya pakai metodenya Abdurrahman bin siapa namanya? Mas Rizky bin Halimi ya? Ya, mana Mas Rizky? Ya. Hah? Ada yang diruqyah di sana? Oh. Kenapa nggak di sini aja? Dibawa masuk aja? Iya, dibawa masuk aja. Sudah? Jadi pakainya bacaan yang seperti Al-Fatihah 11 kali dan sebagainya. Ini sudah genaan, Bu? Sudah genaan? Masih pusing? Ya, sebentar lagi ditangani lagi nanti. Silakan duduk-duduk di sana. Duduk di situ dulu. Yang dekat-dekat saja. Ya. Dan ingat, kalau sekali ruqyah tidak boleh lebih dari 2 jam. Paham ya? 2 jam selesai, tidak selesai, hentikan sudah. Kenapa? Karena jin itu akan merasa semakin berkuasa kalau klien ruqyahnya itu dalam kondisi lemes. Jelas? Jangan meruqyah orang yang punya hipertensi dan juga punya sakit jantung. Paham? Metode yang digunakan bagi orang-orang yang seperti ini, sakit jantung sama sakit tensi, ya, maka hanya boleh dipijat ruqyah saja.
Mulai dulu dengan apa itu. Sudah? Yang selain itu boleh pakai bacaan, kata-kata. Karena yang dipijat itu efeknya tidak menimbulkan kesurupan. Jelas? Paham ya? Sedangkan bacaan yang lain bisa menimbulkan kesurupan kalau kita ada hati-hati. Makanya kenapa kita gunakan cara metode ruqyah cepat tanpa kesurupan. Ini belum dikasih minyak bidara, maka dia tidak goyang. Seperti goyangannya yang dikasih minyak di bidara. Begitu kita sudah kasih minyak bidara, pegang tangan kiri, kasih minyak bidara, balurkan pakai tangan kanan, bacakan ayat kursi 3 kali, kemudian bacakan bismillah berkali-kali sampai rasanya sudah mantap. Baru akhiri dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Yang hafal bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, baca. Yang dah hafal boleh dengan ganti bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Akhiri dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka ini nanti bisa dipakai untuk mendeteksi di mana rumah jin. Jelas? Paham ya? Tuh. Diarahkan ke tubuh orang kalau ada jinnya, maka tidak perlu kita ngomong, orang itu sudah akan langsung merasa. Efeknya bisa panas, sudah bisa tiba-tiba mual, pusing, muntah dan sebagainya. Nah, ngerti ya? Baik. Kemudian getaran yang ditimbulkan agak berbeda. Kalau gini dengan kondisi yang ada biasanya getarannya karena aturan nafas kita, getaran nafas kita atau kena angin dan sebagainya. Makanya tadi kenapa saya bilang matikan kipasnya, biar kenapa? Biar tidak terprovokasi sama angin itu. Ya, jelas. Kemudian kalau sudah ketemu getarannya kayak ada yang narik. Kalau nggak ada yang narik, berarti seperti ada yang nolak. Bahkan tangan kita yang diginikan, bisa jadi. Sudah? Paham ya? Sedih mengerti ya? Baik. Bagi yang ingin meruqyah, jangan pergi ke tempat meruqyah dengan menggunakan kalimat saya meruqyah di rumah Ustaz itu. Kenapa? Pasti pertama dibuat tersesat, kedua dibuat linglung, ketiga dibuat sakit, keempat tiba-tiba mood berubah, kelima bisa jadi dibuat macet, keenam bisa jadi dijadikan tidak ketemu rumah Ustaznya, ketujuh bisa jadi kecelakaan di jalan. Sudah? Bawa ke rumah Ustaznya mau ruqyah, jangan niat itu. Datangnya apa? Misalnya kalimat apa yang biasanya bapak dan ibu tidak sakit. Contoh, aku tak telepon ke mana. Sudah, tapi mampir ke rumah saya atau mampir ke rumah si peruqyahnya. Ngerti? Paham ya? Pasti cepat ketemu rumah saya. Sudah? Sampai di sana baru niat Allah saya ruqyah. Sudah? Jangan pas berangkat dari rumah. Jadi mengerti? Karena jin itu tidak suka kalau kita mau diobati. Jadi mengerti? Paham ya? Jadi kalau mau pergi ke rumahnya peruqyah, jangan niat ruqyah. Sampai di rumah Ustaznya baru niatkan ruqyah. Paham? Baik. Tapi kalau bisa belajar ruqyah mah. Ngerti ya? Tuh, ini. Kemudian teknik pijat tadi, kenapa sih kok di bagian-bagian tangan sama kaki? Karena terkadang kita tidak sengaja buang sesuatu tanpa mengucapkan bismillah atau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga menyebabkan ada jin marah. Kita jalan tidak sengaja injek sesuatu, paham ya? Maka di sini tempatnya. Dan kalau pergi ke kamar mandi, mulai dari sekarang siapkan sandal. Siapkan apa? Sandal. Meskipun rumahnya sudah suci, tapi pas waktu memasuk kamar mandi harus siapkan sandal khusus. Sudah? Karena jin itu bisa masuk melalui air mutanajis. Bedakan dengan tadi air bekas wudhu mustakmal dengan mutanajis. Paham ya? Karena air yang menggenang di kamar mandi itu bukan air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang baru pertama kali jatuh. Sedangkan yang sudah jatuh
berkumpul, menggenang, itu namanya air mutanajis sudah. Paham ya? Kaki kita kena itu jalannya jin. Makanya ada orang di rukyah pergi ke kamar mandi, balik lagi, jinnya muncul lagi. Kok kamu lagi? Tahu Ustaz ya. Dari mana kamu masuk? Tadi di kamar mandi. Nah, udah. Cek punya cek, ternyata di kakinya dia masuk. Dari mana? Air mutanajis. Pakai sandal. Dan kalau ada air mutanajis yang tergenang di kamar mandi, hindari. Faham? Jelas ya? Baik. Ada pertanyaan lagi kah? Ini kita masih belum bahas yang ini. Ya, checklist. Ya. Ini persatuannya ini ada doanya atau ada amalannya sendiri, bacaannya sendiri. Udah? Jelas ya? Baik. Ini soalnya sudah jam 11. Karena kami jam 12 sudah harus ada di Al-Falah. Ini juga biar nanti kami bisa, belum sarapan soalnya. Ya. Jadi biar bisa pergi dulu cari makan, karena nanti mau lanjut lagi sampai jam 3 untuk zikir munajat dan pengajian zikir munajat ayatus syifa serta pengobatan doa Al-Fatihah. Kalau di Al-Falah nanti sifatnya itu kami cuma baca zikir, jadi tidak ada ceramah. Gitu. Kalau pelatihan metodenya ceramah praktek. Ceramah praktek. Tapi kalau pengajian zikir munajat ayatus syifa, maka jamaah duduk, baca qasidah munajatnya, baca zikir munajatnya, baca ayatus syifanya, kemudian selama bacaan zikir munajat dibacakan, maka jamaahnya berdoa sendiri-sendiri. Sudah? Kemudian selesai itu baru Al-Fatihah kita baca yang banyak. Selesai ayatus syifa kita Al-Fatihah baca yang banyak. Nanti yang sakit-sakit ada reaksi. Nah, makanya kenapa saya siapkan ini? Bagi yang punya reaksi, bagi yang merasa ada medisnya, sarafnya dan lain sebagainya, baru kita pakai kita padukan dengan metode yang agak modern sedikit. Nah, sudah ya. Tapi tetap kita pakai minyak bidara. Dan kalau sekiranya perlu materi ini, nanti bisa ke tim saya nanti, atau nanti boleh juga kalau misalnya kehabisan bisa pesan ke Ustadz. Siapa Ustadz Yoyo ya. Nanti bisa pesan ke Ustadz Yoyo ya kalau misalnya habis. Karena saya cuma bawa bukunya sedikit, sekitar 10, kemudian minyak bidaranya saya cuma bawa 31. Begitu. Kalau mau ganti materinya tinggal infak, ganti ganti bukunya 50.000 ganti cetaknya. Kemudian untuk minyak bidaranya 80.000. Dan ini nggak boleh jualan di masjid, jadi biar di luar masjid nanti bagi yang berkenan dan menginginkan ya. Dan nanti Ustadz ya, kira-kira kapan lagi kalian bisa melaksanakan ini? Ya? Iya. Karena ini masih belum. Ini belum ya. Mana? Bentar. Ini belum, kemudian ini masih banyak nih. Makanya kenapa saya bilang 10 jam. Ya, 10 jam lebih masalahnya. Kemudian kita juga belum bikin benteng rumah. Ya. Kita belum benteng rumah. Ini gangguan sihir. Ini nanti dah pertemuan yang selanjutnya. Karena kita akan menggunakan ini garam sama air laut. Sudah? Ini dukun yang mau membuat bisnis hancur ini. Jadi kalau dukunnya sudah nyebar tanah kuburan, biasanya makanan yang ada cepat busuk, ada belatung, banyak lalat, banyak cicak, banyak tikus. Orang yang nungguin warungnya biasanya nanti panas yang berkelanjutan, sudah mual, pusing, pokoknya nggak enak, sudah berada di tempat itu nggak bagus. Kemudian balik ke rumah, ketemu suami, ketemu istri, mudah marah, ya. Tiba-tiba rumah tangga nggak harmonis, anak sakit terus, itu jadinya akhirnya nggak buka toko. Kelihatannya berhijab toh, paham ya? Ya semua dukun gitu, ya paham ya? Jadi hati-hati, terkadang kedoknya saja itu, dah. Kemudian perhatikan, semua alat yang bisa kita pakai, siwak, sudah. Dan semua kayu-kayuan,
Paham ya? Besi, paku, apapun itu, pokoknya yang ada di sekitar kita. Ya. Paham ya? Kemudian yang lebih galak berarti pakai rotan. Kalau rotannya seperti begini, mohon mukulnya jangan sampai bunyi yang jangan. Sudah cukup ya? Paham ya? Tapi kalau rotannya sekecil ini atau yang agak lebih sedikit diameternya ya, boleh kok bunyinya sampai ceplas gitu. Ya. Paham ya? Tuh. Karena kenapa? Karena jin itu nakal. Ibu kalau sekiranya tidak bengkak mungkin sudah serotan. Ini karena ada ibu kondisi bengkak, saya khawatir ada kondisi masalah di ginjal sama di jantung. Karena bengkak itu bukan berarti tidak ada medisnya. Ngerti ya? Itu bengkak bukan berarti tidak ada medisnya, kemungkinan ada medisnya. Karena sifat non medis akan menghasilkan medis sakitnya. Ngerti? Sifat dari penyakit non medis menghasilkan medis. Makanya bagi ibu tidak serotan, tapi kalau bagi yang seger-seger kayak gini ada jinnya nih, rotan. Ya, meskipun perempuan rotan. Jelas ya? Paham ya? Baik, sebagai kalimat yang terakhir, saya minta ada yang adzan. Ya. Oh nasinya belum ada, dikasih nasi. Oh dapat konsumsi, maksudnya gitu. Iya boleh, monggo silakan Adi biar dilanjutkan sama Mas Rizky ya. Tuh. Yang pasti saya memberikan beberapa hal ya, teknik-tekniknya jelas ya. Biar kenapa? Biar nanti bapak dan ibu tahu prosesnya. Ini kita juga belum membagi nih ruqyah terdiri dari ruqyah apa saja, ruqyah syar'i sama ruqyah syirki. Tapi tidak semua ruqyah yang kelihatannya tidak syar'i adalah syirki. Jelas ya? Tidak semua ruqyah yang syar'i yang tidak kelihatan syar'i itu syirki. Karena ada orang yang menyembuhkan orang dengan menggunakan khodam. Contoh dukun bayi. Sudah? Paham ya? Dukun bayi. Dukun bayi itu bukan berarti dia pakai sesari dan sebagainya, bukan. Cuma terkadang ada orang-orang yang berdasarkan dari keturunan tukang pijat, kemudian dia punya amalan sendiri, Al-Fatihah, sholawat. Nah, ngerti ya? Dan itu tidak pernah dizahirkan bacaannya. Sedangkan standarnya syar'i adalah zahir. Sudah dijaharkan. Sedangkan bagi mereka tidak pernah menjaharkan. Karena kenapa? Hampir kebanyakan dari mereka ini kalau baca Al-Quran tidak bagus. Bukan tidak bisa, kurang pas. Paham ya? Makanya kenapa pelatihan Al-Fatih ini untuk pemula menjadi yang bisa. Ngerti ya? Dari tadi ada nggak bacaan yang sulit? Sulit gampang semua toh? Dan dari tadi lebih banyak mendengar saya baca ayat ruqyah atau Al-Fatihah? Nah, dan semuanya kalimatnya cuma apa? Bismillah kan lebih banyak kapasitasnya. Ngerti ya? Itu. Pokok poinnya di sana. Mampu dulu sama Al-Fatihah, baca ruqyah yang lain gampang. Sudah? Paham ya? Tuh. Kemudian kalau sudah pada tahapan yang ini, baru kalau misalnya sulit, idui. Tahu ya? Diapain? Ludahi. Diludahi itu bisa berarti telapak tangan kita dikasih ludah, ces, tempelkan ke kepala, bisa suruh buka mulutnya orang tersebut, ludahi, cuh gitu. Ngerti? Lo tidak percaya? Silakan pergi ke pondok pesantren. Ada anak yang sifatnya nakal, tidak kerasan di pondok, pas ustadznya saking sayangnya atau kiainya saking sayangnya, buka mulutmu, cuh. Cuma biasanya kan orang tua bawa air putih toh. Saya aman. Kalau sudah nakal sekali, anaknya dipanggil sama kiainya, buka mulutmu, cuh. Udah? Ngerti? Tuh. Loh, Ustaz, apa enggak ini menyalahi aturan? Enggak. Tahnik itu dari ludah enggak? Ngerti? Tahnik itu adalah ruqyah pertama bagi bayi. Dan sifatnya imunisasi juga. Jadi ruqyah itu memperkuat imun body,
Makanya kenapa orang yang diruqyah ngerasa panas, ngerasa dingin, ngerasa meriang, tapi kalau sudah selesai sendawa, batuk, muntah, enteng badan. Ngerti toh? Paham ya? Baik. Saya minta satu orang. Ustaz Yoyo bisa adzan? Bisa ya? Oh, yang lain. Mas Rizky. Tolong adzan. Yang terakhir ini, materi terakhir ya. Adzan. Tapi yang dibaca hanya syahadat Rasul. Pingin nggak matanya minusnya atau silindernya berkurang? Pingin? Pingin kan tidak melihat jin? Hah? Oh, lagi nyusun materi. Yang mau adzan, soalnya suara saya ntar lagi mau dipakai untuk zikir ini. Jadi hemat-hemat suara. Pak. Baca yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nanti ya, ntar lagi ya. Saya ajarkan dulu. Saat nanti muadzin membaca kalimat itu, ya. Pijatkan di daerah sekitar wajah mata, mohon maaf. Ini tempelkan dulu ke sini. Sudah? Ustaz, saya tidak mau. Ya sudah, bibir saja. Sudah? Sejatinya harusnya gini masuk. Langit-langit. Sejatinya loh ya, sejatinya. Cuma terkadang kita ini mungkin tadi pagi lupa gosok gigi atau bagaimana gitu kan ya, sehingga baunya wah jigong habis baca makan pecel. Tempel di sini. Paham ya? Nah. Saat dia membaca, muadzin ini membaca asyhadu anna Muhammadan, tempel. Rasulullah, pindah ke sini, pijat atas, pijat bawah, tengah, berkali-kali. Iya, gini, kukunya Pak, kukunya. Makanya kan kita tempel kuku. Sudah? Paham ya? Bisa dimengerti? Kalau masuk jempol. Sudah? Terkadang cuma dihembuskan saja. Paham? Ini kita ambil dari amalannya para sahabat atau dari para habaib. Ya. Kalau mereka lagi kumpul baca sholawat, barzanji, simtuduror dan sebagainya, mata mereka bisa cemerlang. Salah satunya karena setiap kali disebutkan nama Rasulullah, beliau seolah-olah pingin sekali mencium Rasulullah, kemudian ditaruh di mata. Tidak? Jadi karena saking cinta seperti itu. Dan ternyata setelah kami pelajari efeknya, banyak dari jamaah yang ngerasa matanya lebih terang dibandingkan sebelumnya. Sudah? Dan ingat, dunia ini ada, alam semesta ini karena ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad. Kan begitu perkataannya. Ya, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka gak akan jadi dunia ini. Ngerti? Jadi di dalam tubuh kita ada Nur Muhammad yang perlu kita aktifkan dengan sholawat. Semakin banyak kita sholawat, nurnya keluar, cahayanya keluar. Paham ya? Terserah mau pakai Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, yang mana saja. Ngerti? Shollu ala Nabi boleh, boleh ya Muhammad ya Muhammad boleh, yang mana saja yang bapak dan ibu yakini. Jelas ya? Gitu. Jadi habis ini silahkan adzan dulu, hanya ngambil syahadat Rasulnya ya. Syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Rasulnya saja diambil. Habis itu yang pakai kacamata dibuka dulu. Cek dulu pandangan matanya Bapak sampai sejauh mana bisa ngelihat dan terangnya seperti apa. Karena belum kita ruqyah matanya. Kalau mau ruqyah mata dengan cara digurah, ini kita punya madu sama air lemon yang diperes. Sudah diteresin ke mata. Ini untuk gurah mata. Kalau gurah mata di sini infaknya 10.000 kalau misalnya ada yang mau. Kalau di rumah 50.000 sekali. Ayo. Sekalian tak promosikan. Ya Ustaz ya, enggak apa-apa ya. Ya sekalian. Ya, tapi tidak boleh jualan di sini ya. Jadi saya hanya informasi ya. Itu aja, bukan jualan. Ya. Udah jelas ya? Baik. Nah, sekarang caranya biar nggak pakai ini, karena kalau sudah pakai ini perih, pedih. Sudah sakit. Sudah. Kalau gurah hidung pakai biji cabai
Jadi cabai kita ambil, cabai merah itu, kita ambil airnya, kemudian dicampur dengan madu, dicampur dengan beberapa herbal lainnya, baru dimasukkan ke hidung, keluar semua riaknya. Itu gurah hidung. Cuma kami masih belum buat, dan kami belum praktek itu. Karena kenapa? Itu memang agak sedikit berbahaya. Ya, efeknya kemana-mana soalnya, ke badannya. Jadi hanya gurah mata saja yang kami pakai. Sekaligus juga untuk ruqyah. Contoh nih, kalau ada orang di ruqyah matanya pasti merem. Di mana letak jin itu? Di mata. Jelas ya? Makanya nanti kita perlu pakai ini. Silakan adzan. Semuanya bersiap. Sudah melihat ya kondisinya ya? Baik. Nanti bedakan antara sebelum dan sesudah. Kita mulai dari sekarang. Monggo. Enggak. Cuma syahadat Rasul saja. Silakan. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Bedakan dengan sekarang. Agak rileks nggak matanya? Agak terang? Baik, ulangi lagi sampai 3 kali ya Pak ya. Tapi yang dibaca hanya itu. Dan ingat, ini adalah ruqyah yang paling gratis. Makanya kenapa kalau ada adzan rungu no. Kemudian jawab. Karena kenapa? Karena itu ruqyah paling murah. Bahkan kalau biar lebih efeknya kuat, duduk samping muadzin biar sekalian diadzani. Ngerti? Nah, paham ya? Baik, kita coba ya sampai 3 kali lagi ya. Baca syahadat Rasul lagi. أشهد أن محمدا رسول الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله. Yang lagi satu saya, sampai praktek. Dia belum praktek. Ya, ayo. Yang sekali lagi ya. Baik. Praktek. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah, cek lagi. Gimana kondisi mata? Agak terang? Terang? Ya. Gimana? Bisa dirasakan perbedaan antara awal dan akhir? Bisa? Baik, itu materi yang terakhir sudah. Berarti kami cukupkan. Dan ingat, nggih, lebih baik belajar ruqyah daripada minta diruqyah. Dan saya tidak mau menerima pasien ruqyah kecuali sangat terpaksa sekali. Dan biasanya yang datang ke rumah mau dia seperti apapun, kalau dia sudah bilang, "Ustaz, saya mau ruqyah," maka saya langsung todong, biaya di ruqyah kami 500.000. Sudah? Karena kenapa? Karena kami tidak ingin menjadikan ruqyah ini sebagai bentuk daripada pelarian jamaah untuk tidak sholat, tidak baca Al-Quran, sama tidak sodakoh. Karena ruqyah mandiri itu terdiri dari 3 hal: sholat 5 waktu,
baca Al-Quran setiap waktu, sodakoh pas ada waktu. Jelas? Sholat 5, baca Al-Quran setiap, sodakoh pas ada waktu. Maka tadi sudah sodakoh semua, insyaallah ya. Itu dari bagian daripada kesembuhannya itu ya Ustaz ya, biar kita bisa ngadakan lagi di sini nanti ya. Itu karena kami ada beberapa kajian, ada kajian pelatihan ruqyah, yang kedua ada zikir munajat, yang ketiga ada kajian pranikah. Dan insya Allah nanti kajian pranikah akan kami buatkan websitenya dan aplikasinya. Jadi bagi yang ikut, khususnya bagi bapak dan ibu yang punya remaja ya, menyegerakan nikah itu lebih baik, tapi bukan berarti harus terburu-buru. Jelas ya? Menyegerakan nikah itu lebih baik. Karena kenapa? Sekarang ini nikah itu dianggap mahal, tapi zina dianggap murah. Paham ya? Makanya jangan persulit anak-anak kita untuk menikah. Dan ingat, pahala bagi orang yang menjodohkan orang sampai akhirnya kepada pernikahan, dan pernikahan itu kebetulan awet sampai meninggalnya atau sampai berpisahnya, maka jaminannya adalah orang tersebut diberikan pahala seperti dia sholat 5 waktu atau melakukan amal ibadah selama setahun penuh. Jadi dalam setiap waktu 1 hari itu beribadah terus, dan itu dihitung sampai setahun. Sudah? Makanya kenapa kalau kita benar-benar meringankan langkah orang untuk mendapatkan ibadah yang baik, maka Allah akan mengganti semuanya. Dan itulah yang kami kejar melalui hal-hal seperti itu. Cuma kami memang ada keterbatasan dalam masalah penyelenggaraan tempat dan sebagainya. Makanya untuk kajian pranikah ada tempat gratis di Istiqom. Nah, ini Mas Rizky ini salah satu mahasiswanya di sana, bisa kami mengadakan. Kalau di Musola Al-Falah, alhamdulillah dapat juga gratis mengadakan di sana. Dan itu tanggalnya salah, bukan hari Rabu, karena di situ hari Rabunya ada anak TPA. Jadi nanti setiap hari Minggu kedua dan keempat untuk kegiatan zikir munajatnya. Dan di sini kalau nanti diizinkan kembali sama Ustadz Yoyo dan itu ya Ustadz ya. Oke? Begitu. Jadi kiranya itu saja dari kami. Nanti level 1 bisa sampai 10 kali pertemuan. Kalau sudah selama 2 tahun kami adakan di Denpasar, maka selanjutnya baru akan kita menuju kepada level 2, yakni yang sifatnya sudah benar-benar gimana cara mukul dan sebagainya. Karena hampir kebanyakan yang ikut pelatihan ruqyah atau yang ikut ruqyah mandiri kapok di ruqyah gara-gara mukulnya tiba-tiba langsung kayak mafidomir, kayak nggak punya hati loh mukulnya. Jadi bukan sembuh, babak belur yang ada tuh ya. Nah level ketiga baru pembuatan herbal ruqyah sudah, dan itu yang biasanya berbayar yang ketiga. Karena kenapa? Karena kita harus beli bahannya, dan bahannya mahal begitu ya, harus tersedia habatus sauda dan sebagainya. Tapi efeknya luar biasa, karena habatus sauda dalam hadis dikatakan semua penyakit sembuh. Madu juga semua penyakit sembuh. Nah ada tambahan lagi komponen yang lain, apa itu ya? Minyak bidaranya, kemudian ada juga minyak jati Cina, kemudian ada pula minyak zaitunnya. Nanti dikumpulkan dengan berbagai macam takaran, habis sudah dibuat dan sebagainya. Jamaah meruqyah hal itu, habis diruqyah baru kemudian diminumkan, maka akan terasa efeknya ya. Mau dia kena pelet, mau dia kena macam-macam dan sebagainya, kalau sudah pakai yang itu, maka akan terasa perbedaannya. Sudah jelas ya? Baik, kiranya demikian dari kami. Bila mana tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Gak ada? Sudah tidak ada lagi ya? Gak ada ya? Oke, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk cara selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Rizky. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah sekalian, sambil menunggu konsumsi datang, saya akan menjelaskan
beberapa materi yang udah saya susun untuk sharing. Saya di sini ingin sharing pengalaman aja. Kalau ilmu pasti Ustadz Fajar jauh lebih banyak ilmunya daripada saya. Saya menge-share pengalaman di sini. Untuk yang pertama, nama saya Muhammad Rizky Aditya, bisa dipanggil Rizky. Saya salah satu mahasiswa di Istiqomah Bali semester 5. Background dari guru-guru saya yaitu yang pertama Kiai Haji Alama Aloidin Sidiki, itu dari Pondok Pesantren Sunan Kalijaga di Jombang. Saya belajar ruqyah pertama pada beliau. Lalu yang kedua, saya belajar pelatihan ruqyah waktu itu di Semarang bersama Ustadz Muhammad Faizar dari Ruqyah Syariah, semua pasti tahu. Beliau pengisi acara di Ruqyah Trans 7. Lalu untuk ketiga, mujiz saya yaitu Syekh Abdur Rauf bin Halimah. Beliau praktisi ruqyah dari Yaman. Waktu itu ada pelatihan di Bali, jadi saya ikut. Kebetulan waktu itu lokasinya di Buleleng. Jadi untuk teman-teman sekalian yang sekarang mungkin semuanya udah insya Allah bisa meruqyah orang lain atau dirinya sendiri dulu baru orang lain. Saya ingin menge-share pengalamannya untuk beberapa mungkin yang sering dilewatkan untuk peruqyah baru atau praktis yang baru. Langsung aja, yang pertama itu perbaiki niat dan selalu merendah. Jadi banyak dari praktisi-praktisi yang baru tuh mungkin saya udah bisa ngeruqyah, saya udah hafal ayat, saya udah bisa semuanya, ngerasa dirinya paling bener, ngerasa dirinya paling sakti. Itu jangan sampai dinatin seperti itu. Turunin serendah-rendahnya. Jangan pernah menganggap bahwa pasien kita itu jauh lebih rendah daripada kita. Jangan pernah menganggap seperti itu. Karena saya sendiri pernah meruqyah salah satu pasien saya, keluarga penghafal Al-Quran, semuanya hafal Al-Quran, sedangkan saya cuma 3 surat terakhir. Jangan pernah menganggap diri kita lebih tinggi derajatnya daripada orang lain atau pasien kita. Selalu merendah, selalu merendahkan diri. Lalu yang kedua itu, sebelum kita berangkat untuk meruqyah orang lain ataupun diri sendiri, sholat hajat dan banyak-banyak berdoa agar ruqyah nanti yang kita jalankan, apapun doa kita akan dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa sombong. Lalu yang ketiga, perbanyak istighfar. Dari mulai misal dari rumah kita berangkat ke rumah ruqyah, di jalan dari mulai kita awal berangkat tuh perbanyak istighfar terus. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu dosa kita seperti apa. Entah itu dosa besar atau dosa kecil. Justru nanti ketika kita meruqyah, Allah tidak mengijabah doa kita karena kita masih banyak dosa. Jadi selalu terus untuk beristighfar sampai di rumah calon yang bakal kita ruqyah. Lalu untuk selanjutnya itu harus yakin teman-teman sekalian ya, harus yakin benar-benar kita berada di jalan Allah, kita menolong agama Allah untuk ya menuntaskan hal-hal yang negatif. Jadi kita harus yakin dengan ayat-ayat Allah, dengan firman-firman Allah. Jangan mau kalah dengan penyakit-penyakit yang ada. Untuk selanjutnya itu yaitu adalah seperti tadi, ruqyah itu tidak harus reaksi. Kebanyakan dari peruqyah baru bahwa kalau pasiennya nggak kesurupan, pasiennya nggak muntah, pasiennya nggak ada reaksi, itu dia merasa wah aku nggak berhasil, aku masih kurang gini. Boleh merasa seperti itu, tapi dalam artian ruqyah itu tidak harus bereaksi. Nggak harus kesurupan lah, muntah apa segala macam. Bisa reaksinya tuh sebagai lain, misal keluar keringat atau nangis atau sebagainya. Justru yang tidak bereaksi itu justru lebih bagus. Ada nggak dari jamaah tadi yang nggak ada reaksi? Hampir semua kan nggak ada reaksi, cuma beberapa persen yang ada. Justru itu lebih bagus, karena kita memintanya kesembuhan, bukan reaksi. Ditanamin dalam hatinya, kita meminta kesembuhan kepada Allah, bukan reaksi. Lalu selanjutnya harus kuat mental. Kita harus benar-benar kuat mentalnya kita. Dan jangan, jika orang tersebut kesurupan, jangan pernah termakan omongan jin. Karena saya sendiri waktu saya pertama-tama jadi peruqyah, saya pernah termakan omongan jin. Jin tersebut, saya kasih contoh, jin tersebut bilang, indranya sudah saya tutup, hatinya sudah saya tutup, pikiran sudah saya tutup. Ketika saya membacakan ayat kursi, dia hafal. Saya membacakan 10 pangkal surat Al-Kahfi, dia hafal.
saya bacakan Al-Baqarah ayat 1 sampai 12, dia hafal setengahnya. Lalu saya tanya, kenapa kamu bisa hafal? Karena arah ini selalu murojaah dan saya bisa menghafal tersebut. Padahal itu kebalikannya. Dia menggunakan mulut pasien untuk membaca ayat tersebut. Itu yang pertama kali saya kemakan omongan jin seperti itu. Akhirnya saya bawa ke muji saya berbicara kepada saya, menasihati saya seperti ini. Sama seperti apa yang saya omongkan sekarang. Dia hanya membalikkan omongannya tersebut, hanya menggunakan mulut pasien untuk dia berbicara. Jangan pernah sampai termakan omongan tersebut. Kalaupun dia hafal, terus bacakan. Sambil kita istighfar, berarti hafalan kita baru sampai seberapa? Sampai jin tersebut bisa sampai jin tersebut lebih banyak hafalan daripada kita. Lalu yang selanjutnya, jangan terlalu banyak bicara kepada jin. Karena jin adalah biang dari fitnah. Jangan pernah terlalu banyak bicara. Cukup kamu masuk sendiri atau dimasukin. Cukup tanya itu, habis itu mau masuk Islam aja untuk masuk Islam, dakwahin, selesai. Selanjutnya nggak usah ditanya kamu dari mana, siapa namanya, punya anak apa nggak usah. Karena kita nggak perlu tahu alamnya mereka, cukup kita imani. Lalu untuk selanjutnya, niatkan ruqyah untuk jihad dan menolong agama Allah. Karena tahu kan, kita melawan kebatilan. Misal ada pasien yang terkena sihir, kita melawan dukun berarti. Harus kita benar-benar melawan kebatilan. Niatkan untuk itu dan untuk menolong agama Allah. Sekarang jamaah sendiri bisa melihat peruqyah dukun lebih dikomersilkan di Indonesia daripada peruqyah. Sekarang saya mau tanya, acara ruqyah di televisi nasional hanya cuma satu, sedangkan praktik dukun ada banyak. Sihir, magic itu termasuk mini sihir. Karena salah satu ustadz, saya lupa namanya, beliau gabung di kepelatihan waktu Ustadz Muhammad Faizar. Beliau adalah pangkat sudah C1, yaitu pelatih atau trainer dari sulap. Beliau mengatakan bahwa sulap itu tersebut adalah mini sihir. Beliau pangkatnya sudah trainer, sudah internasional. Beliau sendiri yang berbicara, lalu beliau bertobat dan menjadi peruqyah sekarang. Jadi ditanamkan dalam hati untuk menolong agama Allah. Insya Allah kita pasti bakal berpahala. Kalaupun kita ada kendala, pasti Allah bakal bantu. Lalu jika sudah melakukan ruqyah, tanamkan kepada diri pasien, tanamkan tauhid, benar-benar tauhid. Sholatnya misalnya kalau misalnya dia sholatnya masih bolong-bolong, dinasihatin. Kalau misalnya ada amalan yang sedikit menyeleweng, dinasihatin, dikasih tahu tauhidnya seperti apa, yang benar seperti apa, sunahnya seperti apa. Jangan gara-gara amalannya yang gak ada sanatnya dan amalan yang dia buat atau seperti apa, bahkan itu bisa mengundang jin. Seperti itu. Lalu yang terakhir, pesan khusus untuk teman-teman, untuk jamaah semua, ketika menjadi peruqyah atau praktis ruqyah, hindari perbuatan dosa. Karena maksiat, dosa kecil, dosa besar itu akan berpengaruh pada kita. Saya sudah mengalami sendiri. Saya sudah sering dapat pengalaman seperti itu. Dosa benar-benar menghalangi kita. Doa apapun kita panjatkan, ayat apapun kita panjatkan, tetap ketika doa kita sedikit atau banyak ada dari kita, Allah tidak bisa menolong kita langsung. Karena itu penghambatnya. Misal saya analogikan sebagai jembatan. Jika jembatan itu adalah doa, lalu di tengahnya ada balok atau kayu, maka air tersebut nggak bisa masuk atau orang tersebut nggak bisa lewat. Seperti itulah dosa tersebut. Jadi menghalangi kita untuk mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dari pesan-pesan dari saya. Saya tidak memiliki ilmu yang banyak, justru ilmu banyak itu di Ustadz Fajar. Kalau saya sendiri jujur, saya orang lapangan, saya langsung terjun biasanya. Kalau ada yang minta ruqyah saya langsung terjun, saya langsung cari. Intinya saya orang lapangan yang senang langsung nyari-nyari orang ya. Jadi bisa langsung saya jelasin seperti apa tekniknya, apa segala macam. Jadi untuk materi seperti teori, saya biasanya saya catat di HP maupun di buku, biasanya saya tulis di sana, nanti saya baca-baca. Kalau lebih seringnya sih saya praktek langsung, karena saya tidak bisa mengingat teori terlalu banyak, itu nggak bisa saya. Yaudah, sekian dari saya. Mungkin bisa ditunggu dulu ya untuk pembagian konsumsi, lalu nanti dilanjutkan dengan sholat duhur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.